Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai layanan penanganan anak yang mengalami stunting ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu, apa sih yang kita pelajari pada sesi sebelumnya? Ibu Eza barangkali? Seingat saya Bu, kemarin tuh kita bahas mengoptimalkan hasil panen dari sumber daya alam sekitar. Oh iya, betul sekali Bu Eza. Terima kasih untuk jawabannya. Ada nggak sih di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang barangkali ya anak atau tetangga yang mengalami stunting? Ada nggak Bapak Ibu? Ada Bu. Ada ya. Biasanya apa yang dilakukan keluarga apabila ada anak yang mengalami stunting? Bu, lapor ke Mbak PKH. Lapor ke Mbak pendamping PKH. Ya, betul sekali. Nah, pada kali ini Ibu-ibu ya, untuk pelayanan penanganan anak stunting itu pada khususnya KPM ataupun masyarakat secara umum ini perlunya mengoptimalkan bantuan sosial yang diberikan kepada anak ya ibu-ibu ya bapak-bapak, sehingga anak tidak kekurangan nutrisi maupun stimulasi dari orang tuanya. Nah, dengan demikian bantuan bisa terserap secara optimal gitu ibu ya. Kemudian ini saya ada peta ya ibu-ibu ya. Ada peta jenis sumber daya lingkungan, khususnya ini adalah sumber daya lingkungan manusia ibu. Ini adalah sebagai salah satu yang bisa dijadikan sebagai tempat rujukan penanganan anak stunting. Bisa dilihat ibu-ibu ya, ini kan tugas ibu-ibu yang tahap kemarin, yang sesi kemarin. Ini ada di lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian. Kira-kira rujukan mana yang belum ada nih di sini Ibu? Untuk penanganan anak sudah ada semua Bapak? Ada semua Bu. Sudah ada semua menurut Bapak Ibu ya. Nah, ini Ibu pendamping yang bukan. iya. Ini adalah salah satu dari banyak tempat ataupun lembaga yang bisa dijadikan rujukan penanganan anak stunting. Ini ada posyandu ya ibu-ibu ya, di tingkat yang paling dekat dengan kita ya ibu-ibu ya. Ada puskesmas ya. Kemudian ada lagi di sini yang belum ada itu apa? Dinas sosial ya. Kemudian ada lagi apa lagi Bu, Bapak Ibu? Puskesmas tingkat kecamatan, karena kita di wilayah kelurahan ya Bapak Ibu ya. Apalagi rumah sakit umum, nggak ada kan di sini ya? Ya, belum ada ya rumah sakit umum. Apalagi di sini belum tertera e-warung ya. Padahal ada e-warung ya, bisa digunakan sebagai pemenuhan nutrisi dan gizi anak. Nah, selain pada lembaga-lembaga tersebut, kita juga bisa mendatangi tenaga kesejahteraan sosial maupun pekerja sosial. Ada juga penyuluh sosial maupun TKSK ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah jelas sampai di sini? Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi penanganan anak stunting. Saya punya dua cerita Bapak Ibu. Saya akan bagi menjadi dua kelompok agar bisa berdiskusi mengenai cerita penanganan anak stunting. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita tersebut ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ini saya bagikan dulu. Bapak Dias, Bapak Denny bisa bergabung. Ya, kelompok. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya Bapak Ibu. Bang Yes. Diskusi ya Bapak Ibu, silakan. Iya, sudah. Bila sudah selesai, bisa acungkan tangan ya Ibu-ibu. Iya, Bapak-bapak. Nah, waktunya sudah 5 menit, sudah selesai. Siapa dulu nih yang bersedia untuk bercerita di depan? Bisa salah satu dari perwakilan kelompoknya. Saya Bu. Boleh silakan Ibu Eza. Di sana aja.
Baca soalnya Kak Bu. Iya, boleh. Mana tadi soalnya ya Bu? Ini soalnya cerita dulu ya. Nah, saya dapat diskusi cerita 2. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi. Karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya yang apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut. Nah, siapa saja yang berperan dalam cerita tersebut? Nina sama mamanya, ibunya. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua Nina. Hasil diskusi kami Bu, untuk keluarga itu atau orang tua membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus sikap yang dilakukannya yaitu adalah menstimulasi Nina sesuai dengan usianya dan memperhatikan asupan gizi. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga agar Nina tidak stunting? Stimulasi kepada Nina. Kalau yang dilakukan masyarakat bagaimana Ibu? Tidak mengolok-oloknya. Jadi saling berkaitan ya Ibu-ibu ya. Iya. Bapak untuk stimulasi pada anak maupun pemberian nutrisi bagi Nina yang sudah terlanjur stunting ya Ibu ya Bapak-bapak. Jadi harus dioptimalkan bantuan sosialnya dan juga pemberian stimulasinya. Terima kasih Bu Eza untuk diskusinya, untuk bersedia memberikan tanggapannya. Terima kasih Bu Eza dan kelompoknya. Kita semua nih Bapak Ibu. Nah, misalnya sudah ada anak atau tetangga yang sudah mengalami stunting, kita tidak mengolok-oloknya Bapak Ibu ya, stunting atau bagaimana. Kita memiliki kewajiban untuk melaporkan ke pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi. Apa tadi Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya, terus puskesmas, dinas sosial, rumah sakit, betul sekali. Kemudian juga kita memberikan apa sebagai orang tua maupun keluarga yang dekat dengan anak? Memberikan stimulasi kepada anak, khususnya tadi pada Nina, juga pada Asep ya, Ibu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, selain stimulasi dan juga melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan tersebut, kita juga harus mengedukasi kepada anak tersebut ataupun keluarga untuk memanfaatkan bantuan sosial ya. Jadi apa yang kita terima dari pemerintah atau bantuan sosial tersebut dioptimalkan untuk pemenuhan gizi dan nutrisi anak, khususnya untuk penanganan anak yang sudah terlanjur stunting ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya akhiri untuk sesi pada kali ini, Bapak Ibu sudah menerima informasi bahwa pentingnya pelayanan penanganan untuk anak yang stunting ya Bapak Ibu ya. Bersediakah Bapak Ibu untuk sekiranya menyampaikan informasi ini kepada mungkin keluarga terdekat, tetangga maupun masyarakat di sekitar Bapak Ibu? Bersedia ya Bapak Ibu ya. Kemudian kiranya apa saja sih yang kita pelajari pada sesi kali ini? Rujukan kalau ada yang stunting. Iya, pelayanan penanganan jika ada anak stunting. Kemudian apa lagi? Pemberian stimulasi pada anak. Kemudian apa lagi? Pemenuhan gizi pada anak yang stunting. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira rencana apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan untuk penanganan anak stunting? Jika ada di tetangga sekitar yang stunting, kan tadi bilangnya ada ya. Nah, rencana penanganannya apa Ibu? Bisa ditulis di tabel janji diri Bapak Ibu. Ini saya berikan tabelnya, nanti ditulis ya rencananya apa saja ya. Kiranya. Saya Bu. Iya, sebentar. Bapak. Saya Bu. Ya, Saya Bu. Makasih Bu. Pak janji ya. Makasih Bu. Ini diisi nanti Bu ya. Iya.
dapat Bapak Dias kan paling jauh ya dari puskesmas ya, bisa menghubungi saya terlebih dahulu sebagai pendamping PKH atau bisa PSM ataupun yang lainnya. Nah, sudah Bapak Ibu mengenai penanganan anak stunting, kiranya sudah cukup jelas ya. Kita tutup sesi kali ini dengan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Terima kasih ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.